Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifia Taufaila dengan NIM 4111801015. Saya di sini akan menjelaskan mengenai transaksi yang ada pada PT Furniture Abadi Jaya. Namun kali ini transaksi-transaksi tersebut sudah saya masukkan ke dalam aplikasi akuntansi, yaitu di sini saya menggunakan aplikasi ABSS Premier. Baik teman-teman mau menggunakan Mayop ataupun ABSS semuanya sama saja, karena juga comment center yang ada di sini juga sama dengan yang ada di Mayop. Oke. Jadi hal yang pertama ini adalah tampilan awalnya atau tampilan depannya. Ini ada beberapa comment center. Ada accounts, banking, sales, time billing, purchases, inventory, dan ada cart file. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah ketika kita mau memasukkan transaksi perusahaan, yang paling pertama itu adalah kita membuat cart list. Jadi cart list itu ada di comment center accounts, kemudian kita klik account list, dan kemudian kita buat transaksi atau buat nama akun yang kita butuhkan dari perusahaan kita. Pada menu awal juga sebelum kita setup perusahaan juga ada beberapa pilihan untuk nama akun. Jadi kita bisa memilih apakah kita akan membuat our own account number ataupun memang itu kita mengambil aja yang dari IBSS, karena mereka juga udah siapin nama-nama akunnya, tinggal kita sesuaikan aja kita tuh perusahaan bergeraknya di bidang apa. Karena di sini saya ingin membuat nama akun saya sendiri, maka saya bikin dan saya pilih menunya itu adalah make your account by your own gitu. Oke, jadi setelah saya buat, di sini ada all account ya teman-teman. Ini udah saya buat ya, mulai dari account 1 sampai account 9, itu other expenses. Kemudian di sini hal kedua yang kita lakukan itu adalah menginput saldo awal ya, saldo awal atau opening balance-nya dari neraca saldo pada bulan November 2018, karena ini transaksinya itu untuk Desember 2018. Terus sekarang kita masuk ke setup ya. Ini ada menu setup, kemudian ada sub menu balances, kemudian ada 4 ya. Di sini ada account opening balance, job opening balance, customer balances, dan juga supplier balances. Jadi yang akan kita gunakan di sini itu ada 3, yaitu account opening balances, customer balances, dan juga supplier balances. Setelah ini kita akan memasukkan neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini kita klik opening balance. Sebelum teman-teman memasukkan opening balance, semua nama-nama aset yang ada di sini itu akan bernilai 0 gitu ya. Setelah itu baru teman-teman bisa input angka-angkanya sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan juga neraca saldo pada tahun 2018 bulan November, oke? Dan pastikan juga amount left to be allocated-nya itu adalah 0. Kalau misalnya ini belum 0, artinya teman-teman belum balance gitu ya, antara debit dan juga kreditnya gitu. Makanya amount left to be allocated-nya itu memang harus 0. Berarti ini udah balance antara debit dan juga kredit. Oke, kita close dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke data list customer, kemudian supplier, terus ada juga employee, itu ada di cart file, cart list. Kita buka cart list, kemudian ini adalah ini ya, data-data. Ada employee, ada supplier, kemudian ada customer, and this is all cards ya. Jadi semuanya di sini data-data customer dan supplier. Dan seperti account opening balance juga gitu, kita harus memasukkan saldo awal piutang kita dan juga utang kita ke dalam ABSS ini gitu. Kita close terlebih dahulu. Caranya juga sama, kita setup, kemudian buka saja customer balances dan supplier balances. Jadi nanti teman-teman di situ akan dihadapkan dengan, kalau misalnya customer ya berarti piutang, kalau dia supplier berarti dia kita hutang ke mereka gitu ya. Berarti masukkan saldo hutang awalnya, yaitu akhir November 2018. Oke. Selanjutnya itu jangan lupa juga memasukkan list inventory terakhir pada bulan November 2018 pada item list. Nah, ini nanti teman-teman tinggal buat aja di sini barang-barang apa saja dan juga sisa berapa sih barang-barang yang pada inventory bulan lalu. Oke, kita close dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi apa saja yang biasanya kita lakukan gitu ya. Jadi secara garis besarnya saja, seperti misalnya pada menu purchase. Jadi pada menu purchase ini ya, biasanya kita menggunakan ini untuk pembelian secara kredit gitu ya, misalnya. Dan pastikan juga ya bagian atasnya ini tulisannya ini adalah bill. Terus kita tinggal masukkan data suppliernya dan juga invoice-nya sesuai dengan soal, kemudian tinggal kita
tinggal kita jumlahkan gitu lah ya. Dan kemudian jika kita membelinya itu secara tunai, maka pada kolom paid today ini kita harus isikan. Artinya kita membayar secara tunai dan nanti balance due-nya itu akan 0. Jadi kalau balance due-nya 0 berarti kita memang sudah bayar saat itu juga. Kalau misalnya dia penjualnya secara tunai. Kalau penjualnya secara kredit, jangan lupa isikan terms-nya. Terms-nya nanti bisa disetting ya, teman-teman bisa setting sendiri. Kemudian balance due-nya itu adalah total amount yang tadi gitu. Jadi bukan 0. Kalau dia pay today maka balance due-nya akan 0. Oke, kita cancel aja. Selanjutnya di sini ada menu sales. Nah, menu sales ini itu ketika kita itu menjual secara kredit ya. Bisa juga kita tuh menjual secara tunai. Sama seperti prinsipnya seperti comment center tadi, comment center yang sebelumnya, itu kita make sure dulu ya di sini kalau misalnya sales berarti into invoice, oke? Nah, di sini kita masukkan data-data customer yang kita tuju, kemudian kalau misalnya si customer ini membeli secara tunai, kita isikan juga pay today-nya, sama seperti tadi. Dan juga pastikan payment method-nya itu benar ya, teman-teman. Oke, kita cancel. Selanjutnya di sini ada banking. Jadi kalau misalnya di banking ini kita bisa biasanya tuh kita pakai spend money, kemudian ada receive money juga. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan uang dalam bentuk cek ataupun apapun, kita bisa pakai aplikasi yang sub menu yang spend money ini. Kemudian kita tinggal lihat juga ini account-nya ini dia kita mengeluarkan uang itu dari mana gitu, dari cash in bank kah atau petty cash kah atau pakai atau kita tuh menggunakan credit card untuk membeli barang atau membeli sesuatu tersebut ya. Dan jangan lupakan itu ya teman-teman. Oke, kita cancel aja. Kemudian yang paling penting juga itu adalah di menu setup ini ada juga link account ya teman-teman. Jadi di link account ini sangat penting juga untuk setting up di awal. Tadi aku lupa ya buat jelasin setting up di awal. Ini ada link account. Jadi kalau misalnya link account ini itu akan mengelingkan akun-akun apa aja sih yang misalnya kita gunain gitu. Oh, kalau misalnya kita expense berarti kita akan melingkan akun ini tuh dengan akun expense. Kalau misalnya kita freight collected berarti nanti dia masuknya kemana gitu. Jadi jangan sampai salah di sini dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ininya udah salah, nanti dia link account-nya itu akan salah, berarti perhitungannya juga nanti dia kurang pas gitu. Jadi kita buka salah satunya coba ya. Kita buka di sales account. Nah, jadi misalnya ini nih, asset account to tracking receivable. Jadi akun-akun aset apa yang untuk tracking receivable. Nah, di sini itu pakai akun receivable ya. Terus misalnya ini bank account for customers receipt itu pakai cash in bank. Terus income dari biaya angkut itu masuknya ke freight collected. Terus expense yang dari untuk cost of goods sold itu kalau misalnya ada barang yang diskon itu masuknya ke sales discount. Terus ada income account for late charges, misalnya kalau misalnya kita bayarnya terlalu lama atau si customer ini bayarnya terlalu lama, maka ada penambahan biaya nggak sih, ada persentase penambahan biaya nggak sih masuknya ke late fees collected. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jangan sampai salah juga untuk di link account ini. Dan juga nanti teman-teman jangan lupa juga setting untuk yang tadi kan baru yang sales kan. Nah, jangan lupa juga untuk yang purchase sama account and banking accounts juga. Selanjutnya kalau misalnya kita mau lihat ini yang terakhir, misalnya kita mau lihat report nih. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja report, terus klik index to report di bagian accounts. Kemudian di sini ada banyak banget ya. Tinggal teman-teman pilih aja sesuai dengan kebutuhan, dan biasanya ini juga udah mereka membuat secara otomatis. Dan di sini saya akan menunjukkan trial balance-nya untuk bulan Desember 2018. Kita langsung display aja. Nah, di sini jangan lupa juga ya, as of-nya di sini kita pakai yang Desember atau yang mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau lihat data perusahaannya di bulan mana itu terserah teman-teman. Oke, jadi di sini sekarang kita lagi melihat trial balance untuk Desember 2018 ya teman-teman. Nah, ini tuh langsung otomatis terbuat seperti ini. Dan dia pasti balance ya. Dan pastikan balance ya. Oke, kita close dulu. Selanjutnya aku mau lihat income statement aja deh. Oke, display. Nah, jadi ini penampakan income statement-nya ya. Oke. Jadi kita close aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya mengenai transaksi-transaksi dari PT Furniture Abadi Jaya yang sudah saya input dimasukkan ke dalam ABSS.
Dan saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.